hampir sebagian masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa untuk sementara. Jadi merasa terintimidasi, merasa dipaksa, kebebasannya direbut. Kalau menurut Mbak Oki, kalau fenomena ini ya, yang menurut saya tadi ini adalah fenomena yang terburuk dalam sepanjang sejarah reformasi, apakah kita bisa berharap bahwa pilpres dan pemilu yang akan kita laksanakan nanti itu bisa diharapkan jurdil? Saya masih terus memelihara harapan. Jadi saya melihara harapan. Jadi walaupun bukti-bukti fakta-faktanya seolah-olah kita takutkan itu akan terjadi, saya terus memelihara harapan itu bisa tidak terjadi. Caranya adalah dengan kita membicarakan ini, misalnya, dengan kita terus menyuarakan ini kepada publik, kita membuat gelombang narasi yang tidak kalah besar bahwa ini loh ada ancaman kecurangan, ini loh jangan sampai kita termakan dengan kampanye, dengan rayuan satu putaran. Dikatakan bahwa katanya kalau dukung yang kalah, yang suaranya kecil itu nanti suaranya hilang. Itu kan bentuk propaganda yang jelas-jelas tidak betul, yang jelas-jelas menyesatkan, membodohi ya. Membodohi. Jadi suara ya setiap orang itu mau buat siapapun ya tetap berharga gitu. Nah, tapi kalau itu dipercaya oleh masyarakat, betul-betul masyarakat akan milih yang udah pasti menang saja. Apalagi dengan narasi penghematan. Itu juga harus dibetulkan nih Bang. Emang betul bahwa 2 putaran itu pemborosan. Itu kan sudah dianggarkan, sudah ada anggarannya, udah ada budgetnya. Sejak awal reformasi, ketika kita tahu bahwa sistem pemilu kita adalah pemilu langsung, lalu kemudian nanti ada 2 putaran jika belum 50+1, kita sudah tahu akan ada budget putaran kedua kan. Berbeda halnya kalau aku jabat presiden lalu tiba-tiba pengen ibu kota baru deh. Nah itu baru budget yang tiba-tiba muncul kan. Lalu kita bicara pemborosan. Nah untuk ini nggak ada urusan pemborosan ketika kita bicara demokrasi dan pelaksanaan pemilu. Jadi jangan termakan dengan itu. Nah jadi saya masih sangat berharap pemilu bisa jurdil. Kecurangan-kecurangan yang kita sudah lihat tanda-tandanya ini tidak betul-betul berhasil menjalankan misinya untuk memenangkan seseorang. Dan cara yang bisa kita lakukan adalah memperbesar gelombang kemarahan, kegelisahan dari publik. Sehingga publik bisa benar-benar menjadi pemantau yang menghantui gitu kan. Menghantui mereka-mereka yang berniat curang ini dan sedang melaksanakan kecurangan ini. Bagaimana dengan silent majority yang menurut saya ini kan menjadi kunci sebenarnya di hari-hari akhir ya. Setidak-tidaknya dia akan bisa mempengaruhi apa yang sedang terjadi sekarang. Kalau menurut Mbak Oki, apa kira-kira yang terjadi? Jadi silent majority itu kan juga orang yang pertama misalnya belum menentukan pilihan. Mereka sedang menimbang-nimbang, mereka punya preferensi dan saya juga percaya silent majority itu justru bisa jadi rational voter. Mereka orang yang bisa membuat keputusan dengan melihat perubahan, dengan melihat fakta debat, dengan melihat video-video yang kita produksi. Nah, jadi kita bisa berharap justru silent majority itu akan membuat keputusan yang rasional. Tapi lebih dari itu juga, kalau kita belajar teorinya gitu, teori perubahan sosial, kita akan melihat mereka yang menggerakkan itu memang akan selalu datang dari kelompok intelektual. Yang menjadi agensi itu memang pasti kelompok-kelompok yang bukan yang dinamakan silent majority itu. Tapi grup yang jumlahnya bisa jadi tidak sebesar silent majority, tapi terus bisa menggelorakan, menggerakkan, memberi kesadaran pada silent majority. Itu yang terjadi di reformasi 98. Orang yang turun ke jalan menduduki MPR itu kan nggak ada hanya berapa persennya dari jumlah penduduk Indonesia. Tapi perubahan terjadi. Karena ada kelompok-kelompok intelektual, mahasiswa-mahasiswa yang bergerak, turun ke jalan, dan akhirnya menularkan semangat harus ada perubahan, dan terjadilah reformasi 98 itu. Jadi silent majority masih bisa dipengaruhi, masih bisa dibentuk, tapi di sini kuncinya adalah para intelektual, para kelompok masyarakat kritis untuk terus bersuara. Dan kalau boleh, saya sedikit menitipkan juga nih, mumpung di sini nih. Ini kan kita tahu ada
pejabat-pejabat publik yang mungkin dalam hati nuraninya itu tidak sepakat dengan apa yang terjadi ini. Banyak itu, Pak. Banyak. Nah, tapi mereka tidak mau bersuara. Takut kali ya? Karena takut. Iya. Bisa juga mungkin nggak mau kehilangan jabatan ya. Iya. Setahun lumayan lah gitu kan. Nah, padahal menurut saya kalau mereka bisa menunjukkan itu akan menjadi sebuah gestur yang membuat publik jadi sadar, oh ada something wrong nih. Oke. Ada sesuatu yang memang kita tahu ada yang nggak benar dan kita harus waspadai. Kalau juga pejabat-pejabat publik itu bisa menunjukkan gestur itu, yang mau berbuat curang ini juga akan lebih hati-hati, nggak akan membabi buta gitu. Nah ini yang saya lagi look forward gitu loh. Oke. Bisa nggak mereka ini di detik-detik yang sudah cukup memprihatinkan, terparah sejak 98 ini ikut menentukan arah bangsa. Jadi nanti bentuknya macam-macam nih Bang. Kalau sekarang ini gosipnya misalnya udah ada menteri yang mau mundur, tapi belum juga ada yang mau mundur kan sebenarnya kan. Itu salah satu gestur juga. Nah, saya nggak tahu deh. Kayaknya Bang Abraham punya banyak bocoran. Saya menerima telepon, tapi mereka masih takut-takut. Takut untuk mundur? Tersandra. Ya, ini real politik kita ya, sebuah kenyataan yang kita juga sedih gitu. Kalau setiap orang ternyata tersandra, punya sesuatu yang ditakutkan, ya akhirnya dia yang berkuasa ya bisa melakukan kesemena-menaan karena mereka tidak berani bersuara.